Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram ada satu sebutan namanya Asyura. Asyura berarti hari yang ke-10 Muharram. Hari ke-10 Muharram itu merupakan sejarah tua dalam riwayat-riwayat yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dan imam-imam yang lain. Begitu juga Ibnul Jauzi jauh sebelum Ibnu Katsir mengatakan bahwa 10 Muharram itu sejarah kegemilangan, kejayaan para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh. Namun yang paling sahih, yang diabadikan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, itu adalah kisah Nabiuna Musa Kalimullah. Nabiuna Musa Kalimullah adalah sosok yang Allah selamatkan dari tirani seorang Fir'aun yang menentang Allah, bahkan mulhid. Dia merasa dirinya lah Tuhan. Lalu Sayyidina Musa Kalimullah mencoba mendakwahinya, tapi kemudian tidak diterima, padahal Nabi Musa adalah anak angkatnya. Jadi ternyata persoalan agama bisa membuat seorang anak bisa dimusuhi oleh seorang ayah. Teman memusuhi temannya, saudara memusuhi saudaranya, pasangan dengan pasangannya. Wal akhir, Sayyidina Musa Kalimullah, Allah selamatkan 10 Muharram. Walaqad najayna Musa, kami sungguh telah menyelamatkan Musa. Lalu ketika Sayyidina Muhammad SAW Habibullah, beliau hijrah ke negeri Thayyibah, negeri yang diberkahi, Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau melihat ada orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah dan Bani Nadir, dua klan besar yang ada di sekitar Madinah. Mereka memperingati 10 Muharram dengan cara berpuasa. Ihwal ini disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Lalu baginda Nabi SAW dilaporkan tentang apa dialog sahabat dengan Yahudi. Bahwa kelompok Yahudi ditanya, kenapa kalian berpuasa pada 10 Muharram? Mereka mengatakan, inilah hari Najatu Musa, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa. Ketika kabar itu sampai kepada baginda Nabi SAW, beliau mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak memperingati keselamatan, kesuksesan Nabi Musa daripada mereka. Maka memperingati suatu hari mulia, hari besar, ini adalah salah satu sunnah yang dihidupkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi berkembang ketika di Madinah ada perayaan-perayaan. Salah satunya merayakan hari kebebasan para nabi. Lalu Nabi mengajarkan puasa. Maka Nabi langsung berkhutbah. Apa kata beliau? Siapa yang sudah makan, yang sudah yuftir, maka hendaklah dia tidak makan sampai maghrib. Siapa yang belum makan, hendaklah dia tetap berpuasa sampai terbenam matahari. Begitulah dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berdasarkan itu, teman-teman sahabat melakukan Allah, maka umat Islam sangat membesarkan, mengagungkan 10 Muharram, Asyura. Lalu belakangan ada sejarah baru yang dulu diperlihatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdoa, Allahumma la tahlik, Allahumma la ja'al ummati yahlik ba'duhum ba'da. Jangan jadikan umatku membunuh satu sama lain, menghancurkan satu sama lain. Ternyata beliau tidak diaminkan. Di riwayat lain beliau menangis. Ternyata beliau diperlihatkan bahwa cucunya, darah dagingnya sendiri, akan dibunuh dan terbunuh. Itulah pada 10 Muharram. Siapakah dia? Itulah beliau,
Sayyidina Al-Husain, sibtu Rasulullah SAW. Sayyidina Husain, cucu beliau yang beliau mengatakan, Al-Husain minni, wa ana min Husain. Husain itu dariku, aku dari Husain. Inilah ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mencintai Sayyidina Al-Husain. Hadis Husain bukanlah hadis Syiah, karena hadis ini berkembang di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Pada 10 Muharram, ketika Sayyidina Al-Husain, waktu itu Sayyidina Al-Hasan bin Ali sudah wafat. Sayyidina Al-Husain ingin ke tempat ayahnya dulu memimpin pemerintahan. Jadi di zaman Sayyidina Ali, ayahanda daripada Sayyidina Al-Husain, pemerintahan Islam sudah dipindahkan ke Kufah. Orang-orang yang dulu mengikuti Sayyidina Ali ingin menjemput Sayyidina Al-Husain. Tapi di tengah jalan, Yazid dan gubernurnya Ziyad atau Ibnu Ziyad mengirim bala tentara untuk menghancurkan pergerakan Sayyidina Al-Husain. Maka terbunuhlah beliau pada hari yang sangat nahas tersebut, padahal hari itu aslinya adalah hari kegembiraan. Namun apakah kita menangis saja ketika Sayyidina Al-Husain wafat, gugur? Tidak. Salah satu keturunan beliau, Al-Habib Ali Al-Jufri, bahkan mengatakan, justru itu adalah hari intasara Sayyidina Al-Husain. Meskipun secara zahir beliau terbunuh, kepalanya dipisahkan dari badannya, tapi pada hakikatnya dia sedang dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemenangan yang didapatkan Sayyidina Al-Husain? Ternyata Sayyidina Al-Husain menjadi simbol hampir semua mazhab dan manhaj. Begitu juga thariqah. Tidak ada mazhab fikih, melainkan mazhab fikih itu lanjutan dari murid-murid keturunannya. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq punya murid namanya Nu'man ibn Thabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah ternyata terinspirasi juga oleh Sayyidina Ja'far. Begitu juga Malik. Imam Syafi'i murid dari Malik. Imam Syafi'i murid daripada muridnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad Al-Hasan Syaibani. Dan tidak ada mazhab manhaj di bumi ini kecuali melewati jalur zuriat beliau. Meskipun mereka bukan zuriat Nabi, tapi mereka punya guru Ja'far As-Sadiq. Maka bagi kita Ja'far As-Sadiq imam Ahlus Sunnah. Meskipun bagi Syiah mengatakan ini imamnya Syiah, itu hanya berebut karena memang sosok ini sosok yang luar biasa. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, 10 Muharram atau hari Asyura adalah hari kebahagiaan, juga hari kesenduan, kesedihan. Tapi di belakang itu ada kemenangan-kemenangan yang mana nanti keturunannya lahir dari mereka yang bernama Al-Imam Al-Mahdi. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menuntut kepada Allah ini dan itu, meminta A, B, C, D, semua itu ittihamun lahu, sama dengan kamu menuduhnya. Apa maksud kalimat ini? Banyak orang berdoa, sebelum dia berdoa, dia tidak meyakini, atau saat dia berdoa, dia tidak meyakini bahwa Allah mendengar. Atau Allah sudah tahu apa yang dia mau katakan. Ini sudah pernah kita singgung di kajian Risalah Kusyairiyah, tapi lafaznya ada dalam hikam. Jadi kebanyakan orang berdoa, dia ingin memberitahu kepada Allah, bahwa Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kebutuhan kita sebelum kita menyampaikannya kepada Allah. Salah satu sifat Allah adalah alim. Allah maha mengetahui. Dan itu Asma'ul Husna. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dia
terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah maha mengetahui apapun yang tergores di dalam dada ini. Artinya belum saya lafazkan, belum kita lafazkan, Allah sudah tahu. Jadi supaya kalimat ini tidak mengenai kita, bagaimana caranya? Sebelum berdoa, maka panggillah Allah terlebih dahulu. Ya Alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Nah, ini diajarkan oleh Imamuna Abul Hasan Asy-Syadzili. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili itu mengajarkan kalimat ini. Allahumma ya alim ya azim ya halim. Anta rabbi wa ilmuka hasbi. Fa ni'mar rabbu rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah yang maha mengetahui, yang maha santun, yang maha bijak. Ilmumu, pengetahuanmu mengenai hajat di dalam diriku, itu sudah cukup bagiku. Engkaulah sebaik-baik Tuhan, sebaik-baik yang mengurus hambanya. Jadi kalimat ini menegur kita semua, tolong Bapak, Saudara, karena Allah setelah ini jika berdoa, jangan berkeyakinan memberitahu Allah. Karena sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu. Yakin atau tidak? Sebelum kita ada, Allah sudah tahu belum kebutuhan kita? Allah sudah tahu. Oleh karena itu, sebelum berdoa, nah dibaca ini, minimal ya alim, wahai yang maha mengetahui isi hati. Berarti doa itu untuk apa? Maka doa ada dua. Ada orang berdoa karena dia ingin memberitahu Allah, ya'laman ilallah, memberitahu Allah, ini buruk adabnya, ini menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa level 2. Doa apa ini? Doaul khalil li khalilih, al-habib li habibih. Curhatnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Saya mau tanya, orang yang curhat sebenarnya dia sudah tahu belum apa jalan keluar masalahnya? Rata-rata sudah. Cuma dia ingin tenang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menciptakan yang hidup. Menciptakan yang hidup, menghidupkan yang mati. Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah, tetapi supaya hatiku lebih tenang. Maka doa itu untuk menenangkan hati. Nah, maka di kalimat berikutnya ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim. Talabuka lahu ghibatan minka. Kamu menuntut bukti tentang kehebatannya, itu karena hatimu lalai kepadanya. Kita pengen nih bukti. Ini sebenarnya doa ini dikabulkan gak sih? Karena kita nggak tahu bahwa Allah maha melihat hati. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selalu bersama Allah perasaannya. Tetapi beliau hanya ingin menambah ilmu. Disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Naik menjadi ainul yakin. Beliau melihat sendiri bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya dari kematian menjadi hidup. Bapak saudara makan Allah, jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika berdoalah sekedar bermanja-manja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sebenarnya apapun yang kita butuhkan Allah sudah sediakan. Tapi ingat, banyak orang menginginkan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Itu sebabnya Allah tidak beri. Allah hanya memberikan sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ciri-ciri orang dapat nikmat, dia diberi nikmat apa yang dia butuhkan. Lawan dari nikmat namanya istidraj. Apa arti istidraj? Istidraj itu dari kata daraj. Apa arti daraj? Azab yang disisipkan dalam nikmat, dalam pemberian. Bertambah pemberian, bertambah kedurhakaan. Ini ciri-cirinya. Bertambah nikmat, bertambah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah jauh-jauh memikirkan nikmat itu hanya duit, rumah, pasangan, anak. Enggak. Nikmat itu hidup ini. Maka nikmat dibagi dua. Masih ingat? Ada nikmat kita diadakan Allah. Ada nikmat kita tetap langgeng hidup kita sampai sekarang. Ini disebut dengan nikmat imdad. Yang pertama disebut dengan ijad. Bapak saudara makan Allah, kenapa kita sebut kita ada ini nikmat? Satu kali Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdoa, Ya Allah, jadikan aku Nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Sudah ada Muhammad bin Abdullah. Nabi Musa, ya mirip-mirip Bani Israel, karena Bani Israel begitu semua. Permintaannya banyak. Maka Nabi juga banyak minta. Tapi mintanya Nabi Musa, itu Allah anggap sebagai manjanya Nabi Musa. Nabi Musa kemudian request lagi, Ya Allah kalau begitu, jika engkau tidak menjadikan aku Nabi akhir zaman, tolong jadikan aku umat akhir zaman. Hadis ini sahih. Saya mau tanya nih, Pak Mirwan dulu pernah doa nggak Pak? Nggak ingat ya. Di alam ruh. Ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Pernah doa? Ya, Pak Haddad, Sandy, nggak pernah doa ya? Kita nggak pernah doa supaya dijadikan umat akhir zaman. Tapi nggak tahu juga, emang dulu pernah ingat. Dulu ketemu Allah pun kita tidak ingat. Maka orang-orang yang Allah ciptakan dan Allah buat dia terlahir di akhir zaman, ini yang namanya nikmat ijad. Nikmat diwujudkan di akhir zaman. Selevel Nabi Musa tidak dijadikan sebagai Nabi akhir zaman, enggak juga jadi umat akhir zaman. Bayangkan itu. Kita nggak perlu minta dan Allah jadikan umat akhir zaman. Coba bayangkan lagi. Nanti jika Imam Mahdi keluar jadi imam, yang jadi makmum siapa? Nabi Isa. Secara pangkat lebih tinggi pangkat Nabi Isa. Tapi secara tugas, lebih banyak tugas Al-Mahdi. Berarti Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini pewaris hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua ilmu Nabi nanti turun kepadanya. Makanya selevel Nabi Isa harus menjadi makmum. Karena Al-Mahdi khalifatul Rasul, khalifatullah, pengganti mengemban tugas kerasulan, tapi Rasul sudah tidak ada. Maka beliau hanya disebut sebagai wali Allah. Disebut sebagai khalifatullah. Maka khalifah itu cuma 5, Pak. Khalifatullah itu cuma 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terakhir Al-Mahdi.
Antara itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut dengan istilah yang berbeda. Disebut mulkan adhan, kerajaan. Nabi tidak sebut kekhalifahan. Maka mulai dari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Saljuk, Turki Utsmani, itu bukan khilafah. Khilafah yang begitu kita nggak perlu, Pak. Kita nggak butuh. Kita butuh khilafahnya 4 sahabat, dan yang terakhir adalah khilafahnya ala minhajin nubuwah. Jadi Nabi menyebutkan khilafah ala minhaj. Khilafah pemerintahan yang berdasarkan konsep kenabian, ajar kenabian, minhajin nubuwah. Karena Nabi sudah tidak ada, maka pengemban ini adalah wali Allah. Berarti wali Allah ini menjadi imam. Imamnya seorang Nabi Allah. Kita bisa bayangkan. Jadi seandainya wali-wali Allah yang hidup zaman ini, hidup di zaman Bani Israel, tentu mereka jadi Nabi. Walaupun hadisnya tidak sahih, ya, ulama'u ummati, ya anbiya'i Bani Israel, ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel, itu maknanya sahih. Meskipun secara sanad tidak sahih. Enggak paksakan juga itu. Kenapa? Karena setiap masa ada 124 kekasih Allah. Sebelum Nabi Muhammad SAW disebut dengan para nabi. Setelah Nabi Muhammad, karena tidak ada lagi nabi, jumlahnya tetap 124.000. Disebut dengan para wali Allah. Siapa tahu guru-guru Bapak Ibu atau di antara kita ini ada yang 124.000 itu. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak, semoga Bapak Ibu berguru kepada mereka. Karena nanti mereka bisa kasih syafaat dengan izin Allah. Berdasarkan hadis Imam Muslim, bahwa yang dapat memberi syafaat itu adalah malaikat, nabi, dan orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat, nabi, orang soleh ini yang 124.000 itu. Ya. Jadi ketika kita ingin menunggu kapan Allah ini bantu kita, kapan Allah ini memberikan keajaiban kepada kita, orang-orang seperti ini kalbunya tidak hadir bersama Allah. Disebut ghaibatan minka, talabuka lahu ghaibatan minka. Ya. Kamu menuntutnya untuk begini, begitu, atau kamu ingin mencari bukti tentangnya, pertanda kalau kamu tidak bersamanya. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan mencari-cari buktinya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Disinilah perdebatan orang tawasul nggak tawasul. Sebenarnya orang yang anti tawasul itu niatnya benar. Kalau minta kepada Allah, ngapain pakai perantara? Benar gak tuh? Benar. Ini benar Pak, konsep awalnya benar. Tapi, apakah setiap orang berdoa merasakan kedekatan itu? Enggak. Maka dia perlu menyebut nama guru-gurunya dalam meminta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Ini dalilnya dalam hadis Imam Tirmizi. Seseorang datang kepada Nabi, dia buta. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya mataku bisa melihat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku,
isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang kamu alami, itu lebih baik bagimu. Karena dosa mata banyak nggak Pak? Banyak sekali ya. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia jamaah, sama. Lalu orang itu meminta lagi sampai 3 kali. 3 kali dia meminta. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwuduklah kamu dengan sempurna, summa salli raka'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, inni atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede. Ya, agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis itu, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, wasfa'li fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak. Kenapa orang ini mesti menyebut nama Nabi? Karena kalau dia tidak menyebut nama Nabi, seperti orang buat proposal, nggak ada ACC-nya. Dicuekin sama yang diminta. Bukankah Allah Maha Dekat? Kenapa sahabat ini tidak berdoa di rumahnya? Kalau seandainya Allah itu Maha Dekat, kenapa dia tidak meminta di mana saja? Allah Maha Dekat, tapi orang ini tidak merasa dekat. Itu maknanya. Karena dia tidak merasa dekat, Allah pun tidak merasa dekat kepadanya. Ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Ini terjemahan saya. Terjemahan biasa, aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu lewat ya terjemahannya. Bukan itu terjemahannya. Aku berdasarkan keyakinan hambaku. Apa keyakinan kita saat berdoa? Allah nggak dengar, Allah nggak mau dengar. Padahal Allah Maha mendengar. Itu sebabnya juga Bapak Saudara Allah kalau berkunjung ke kampung-kampung, meskipun ya kita tidak semuanya sesuai dengan metode ini, tapi guru-guru kita yang lama, baik di Indonesia ataupun di Suriah, di Arab, di Yaman, mereka sebelum berdoa mereka tahlil dulu. Saya juga mikir-mikir, kenapa ini? Alasannya apa? Kan Nabi tidak mencontohkan dengan cara itu secara rutin. Sesekali iya, sesekali tidak. Kan mereka zikir dulu Pak. Tulu dzikri la ilaha illallah, terus orang tahlil. Ya, benar nggak? Setelah itu baru doa. Apa ini rahasianya? Kita usut, kita teliti. Ternyata ada dalam riwayat Imam An-Nasai. Bahwasannya man qala la ilaha illallah, lebih kurang begini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan kolbunya, lisannya membaca, kolbunya membenarkan. Apa kata Nabi SAW? Fataqallahu samawat. Allah akan belah langit sekedar memandang orang itu. Saya mau tanya, sebelum orang itu baca la ilaha illallah, Allah sudah memandang belum kita semua? Sudah. Lalu pandangan apakah ini? Inilah pandangan kewalian. Pandangan rahmat. Siapa yang membaca ini, maka Allah pandang dia dengan pandangan cinta. Itu sebabnya Bapak Sarmakan Allah, kita kalau melihat ahli zikir, hati kita kemudian jadi teduh.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah wali Allah itu? Dijawab oleh Nabi, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang dia, orang itu adalah energi zikir. Jika engkau memandangnya, engkau teringat kepada yang dia ingat. Siapa yang dia ingat? Allah. Nah, ini hadis Nasai ini membuat saya merinding Pak waktu baca. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Maka Allah belah langit, fataqas samawat. Allah belah langit semua, kalau Allah pandang orang itu dengan pandangan khusus, pandangan spesial. Mau seperti itu? Nah, maka nanti setiap pagi, setiap sore, Bapak saudara Allah, baca kalimat ini minimal 100 kali. 100 kali cukup. Karena 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000. Berarti 1000 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mau gak tuh? Meninggal jadi waliullah, Pak. Kekasih Allah. Meskipun kekasih Allah yang umum, itu sudah cukup. Jadi ilmu itu gak usah berat-berat. Jalan menuju Allah itu gak usah tinggi-tinggi. Ternyata ada di kalimat yang sudah kita dengar setiap 5 waktu, sudah kita pelajari semenjak dari kecil, bahkan kita dengar ketika kita baru lahir di muka bumi. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi mungkin kita bertanya, ya Allah, kenapa aku baca namamu, baca la ilaha illallah, tapi tidak terasa bergetar di dalam kalbuku. Kita tidak bergetar ketemu orang, karena kita nggak kenal dia. Kalau kita kenal dia, muncullah rasa sayang, rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, baru bertemunya, menyebut namanya, membuat hati bergetar. Gitu. Jadi kenalilah Allah. Itu sebabnya wajib belajar ilmu akidah. Wajib belajar ilmu syukur. Karena dengan ilmu syukur ini orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada kajian Asmaul Husna? Belum ya? Semoga nanti sudah ada ya. Jangan saya lagi Pak, saya udah 2 kali di sini. Ya. Nanti semoga ada Ustadz mengkaji Asmaul Husna, tapi dengan sanad yang nyambung, bukan dibuat-buat. Ya. Dari ahli zikir yang memang kolbunya dipenuhi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat dia membaca nama Allah, itu membuat kita bergetar semua. Minimal membuat kita tenang. Tertarik menjadinya. Ya, semoga ada nanti. Supaya negeri ini, masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk ke dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa'nya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, membacanya, mengurainya, mendalaminya, meresapinya, pasti dia masuk surga. Maka masuk surga itu maharnya adalah berapa nama Allah masuk ke dalam kalbu. Berapa nama Allah mengalir di tubuh ini. Sebanyak itulah hak kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Pak masuk surga? Gampang toh? Tuh, udah 2 jalannya pagi ini. Satu la ilaha illallah, yang kedua Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nggak mesti dibaca semua. Bapak lagi pengen Rahman Rahim ambil. Saya lagi ingin memahami bagaimana Allah memberi rezeki. Baca ya Razzaq, ya Razzaq. Itu boleh juga. Maka orang yang sudah paham, mengenal dan meyakini Allah itu siapa, dia tidak akan ragu dalam berdoa, tidak perlu cari bukti dalam berkeyakinan. Orang cari bukti gurunya benar atau tidak, maka dia kasih ujian. Sopan nggak murid nguji guru? Enggak.
apalagi nguji Allah. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengertian, Allah maklum. Zatnya Allah tidak bisa dicapai dengan pandangan. Bahkan dengan kolbu pun tidak bisa dicapai, Pak. Kolbu hanya bisa merasakan nama dan sifatnya. Sedangkan zatnya hanya bisa dirasakan oleh ruh kita. Tapi ruh kita nggak kenal. Bagaimana mengenal yang meniupkan ruh ini? Jika ingin mengenal Allah, namanya, kenalilah kolbu kita. Jika ingin mengenal sifatnya, kenalilah kolbu pikiran kita. Tapi siapa yang ingin mengenal zat Allah, dia mesti mengenal ruhnya, zatnya sendiri. Tapi siapa yang mengenal zatnya, Pak? Ruh kita udah lihat belum? Belum juga. Karena kita tidak melihat ruh ini, bagaimana kita bisa melihat sang peniup roh ini? Untung kita nggak diciptakan dan ditiupkan jadi binatang. Ya. Nah, roh ini, jika tubuh pulang ke tanah, roh pulang kemana? Tubuh pulang ke tanah. Jasad namanya. Yang punya ambisi itu siapa? Namanya nafs. Kita sebut bahasa Indonesia nafsu. Tapi nafsu bahasa Indonesia itu konotasinya jelek. Nafs bahasa Arab artinya jiwa. Nah, jiwa itu pergi kemana? Nah, jiwa kita yang masuk ke alam kubur, Pak. Jiwa kita yang nanti ke padang mahsyar. Jiwa kita itu nanti yang disiksa di dalam neraka. Roh kemana? Berarti ada unsur lain di dalam diri ini. Roh itu tiupan Allah. Maka dia mestinya pulang kepada Allah. Sebagaimana tanah pulang ke tanah. Ini Pak Mirwan pernah marah nggak, Pak? Rasanya panas nggak? Kenapa panas? Emang ada apa? Ada api di dalam? Enggak ada. Kenapa kita bisa panas? Ternyata di Quran ada bahan dari tubuh kita ini disebut dengan salsal kal-fakhar. Jadi tanah liat yang dibakar. Mirip-mirip seperti tanah apa yang buat rumah kita ini, Pak. Nah, bata itu kan dibakar. Jadi ada tanah humus, tanah hitam, ada tanah ini, ada tanah itu. Karena di tubuh ini lengkap semua bahan itu, maka ada unsur panas dalam tubuh ini. Ditambah dengan makanan yang dibakar, makanan yang digoreng, ya, yang ahli masak nih. Dan itu energi pindah ke makanan. Itu kita makan, Pak. Oleh karena itu Nabi SAW kalau makan itu menunggu adem dikit. Supaya energi panasnya tidak pindah ke dalam badan. Bukan cocok logi, Pak. Emang begitu hadisnya. Ya? Dan Nabi mengatakan, makanan yang tidak panas itu berkah. Hangat boleh, panas jangan. Dan benar, kita bertemu orang umur 80-an, giginya belum banyak yang rontok. Saya tanya, apa alasannya, apa pengalaman Bapak ini kok gigi masih utuh-utuh aja nih? Apa jawaban beliau? Saya tidak makan terlalu panas atau minum terlalu dingin. Gitu. Tantangan kita semua, Pak ya. Kita kalau minum pengennya dingin, kalau makan pengennya panas. Lidah aja rasanya langsung sariawan, langsung panas. Apalagi gigi itu. Ya. Apalagi perut. Coba lihat nih. Ternyata yang suka sambal dong bukan orang Sumatera, Pak. Orang Sunda, orang Jawa Timur, aduh sambalnya Masya Allah. Ya, waktu kita pernah ada tugas dulu ke pelosok Bandung, itu nggak ada cabai merahnya, Pak. Adanya cabai rawit doang. Ulek.
Kita makan itu, aduh saya guling-guling Pak ya. Pedesnya bukan main. Bukan berarti kita jadi pedes gara-gara itu, bukan ya. Baik. Jadi apabila roh ini tidak berpulang kepada Allah, maka kita belum selesai tugasnya. Belum sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Yang Allah tiupkan itulah yang mesti harus kembali kepadanya. Ya. Apa kata Allah tentang Nabi Adam? Tatkala aku telah menyempurnakannya, sawaituhu. Lalu Allah mengatakan, nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ke dalam tubuh Nabi Adam itu roh. Nah, roh ini yang disebut dengan inti kehidupan. Tapi roh ini sebelum dihembuskan ke dalam ini, maka tubuh ini kan banyak zulumatnya. Banyak kegelapan, banyak sifat-sifat yang tidak baik di dalamnya. Ini seperti roh itu dicelupkan ke dalam kegelapan-kegelapan. Itu sebabnya roh kita ini disebut oleh Nabi, dunia sijnul mu'min. Rohmu terpenjara di dunia. Yang memenjaranya bukan alam yang di luar ini, tapi tubuh ini. Roh itu tidak laki, tidak perempuan, maka roh tidak punya syahwat. Jadi roh kita bukan laki, enggak perempuan. Jadi rohnya padat sama istrinya, padat sama. Enggak laki, enggak perempuan. Tapi ketika dicelupkan ke dalam tubuh ini, baru dia bernama laki, bernama perempuan. Maka tidak ada namanya alasan. Ya, beberapa psikolog-psikolog yang menyesatkan umat, yang mengatakan bahwa hombreng-hombreng ya, itu dia perempuan tapi bertubuh laki-laki. Ini tidak benar. Dia nggak paham dia. Dia nggak mengerti alam rohani, komentar tentang alam rohani. Kenapa? Roh ini tidak laki, tidak perempuan. Kenapa orang kemudian jadi kemayu? Karena dia punya komunitas yang kemayu. Kenapa orang jadi keras? Karena dia punya komunitas yang keras. Makanya orang gunung itu dengerin orang pantai kaget-kaget. Ya. Rasa-rasa kena bentak terus. Ya. Orang tinggal besar di pasar, preman, itu dengan orang yang anak komplek kan beda. Kan beda. Karena perbedaan itu. Nah, maka disebutlah orang-orang ini dengan bi'ah atau qarin. Teman. Tapi kita punya qarin qarin yang batin. Qarin dari kalangan jin. Besar kemungkinan orang-orang yang dia merasa dirinya beda dengan tubuhnya, itu karena qarinnya berbeda. Dia laki, tapi qarinnya perempuan. Maka dia menjadi haji. Sebaliknya begitu. Ya. Ini penjelasan beberapa masyaikh kita. Tapi ilmu ini tidak dijelaskan secara detail di dalam syariat. Ya. Nabi hanya mengatakan ketika Aisyah berseloroh, ente enak Rasulullah. Ya. Apa yang kata Nabi? Iya, setanku sudah diislamkan oleh Allah. Qorinku sudah diislamkan oleh Allah. Jadi Nabi jangankan korinnya, setannya Islam, Pak. Beruntung yang jadi setannya Nabi. Kita lahir, itu ada puluhan bahkan ratusan syaitan lahir bersama kita. Tapi juga ada puluhan malaikat membersamai kita. Namun juga ada qarin. Nah, qarin ini satu biasanya. Qarin ini jika ada, dia biasanya agak iseng. Ya, ada yang jahat. Maka qarin ini perlu diislamkan. Tapi kalau setan kita nggak bisa diislamkan. Hanya setannya Nabi yang bisa diislamkan.
Atau setannya para nabi, para wali-wali besar, ya. Dan terakhir Imam Al-Mahdi itu setannya mungkin bisa diislamkan. Tapi setan kita nggak bisa diislamkan. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu oleh setan itu? Kembali ke ilmu yang paling rendah tadi. Ya, la ilaha illallah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Hadisnya Hasan li ghairihi. Hasan karena ada riwayat lain. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, dia aman dari gangguan-gangguanku. Nah, maka hari ini, jika ingin dijaga Allah dari syaitan, silakan baca La ilaha illallah. Jika nggak sanggup 100, 10. Tapi 10-nya lengkap. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Zikir itu nggak perlu banyak, yang penting rutin dan meresapi maknanya. Rutin meresapi makna. Pegang itu duanya. Ini yang disebut dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, lalu mereka istiqamah. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, amal yang sedikit lebih Allah sukai daripada amal yang banyak tapi tidak istiqamah. Sedikit istiqamah lebih baik daripada banyak istiqamah. Kemudian Imam Athaillah mengatakan, talabuka li ghairihi. Engkau meminta kepada selain Allah, liqillati hayaika minhu, karena kamu tidak tahu malu kepadanya. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu. Ini dalam hati kita nih semua, kalau lagi ada masalah, ingatnya makhluk atau khalik. Serius. Paling-paling ingat, wah susah nih, mau minjem ke teman dulu gitu. Kenapa nggak sholat 2 rakaat dulu? Ya, sendal hilang, paniknya bukan main. Kenapa nggak sholat dulu? Anak kita sakit, ya. Kenapa nggak zikir dulu sebentar, tanya, ya Allah apa yang harus saya lakukan? Buru-buru ke rumah sakit, ternyata dites. COVID. Padahal cukup isolasi mandiri. Jadi kalau sekarang mohon maaf Bapak Ibu, kalau rasa badan nggak enak nggak usah ke masjid, udah isolasi mandiri langsung. Nggak usah keluar, off semua. Itu lebih aman. Karena secara psikologis di rumah itu lebih aman, lebih nyaman, lebih baik bagi psikologi dan penyembuhan kita daripada di luar. Kecuali penyakitnya sudah parah. Rumah flu udah di rumah aja. Tapi kalau Bapak punya penyakit-penyakit lain, monggo silakan. Ya. Nah, ini saran kita. Dan saran juga dokter-dokter kita. Ya. Baik. Jadi orang yang ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan, terus minta kepada selain Allah. Termasuk minta ke kiai. Doain Pak Kiai. Menurut kita baik ya? Menurut kita sih baik. Tapi kenapa kita minta kepada kiai? Karena kita nggak yakin sama doa kita. Ya, masih mending mintanya ke kiai. Daripada mintanya ke ki selamat, tahu-taunya kerbau. Ya. Minta ke kiai kan tawasul namanya. Boleh. Pak Kiai doain saya, Syekh doain saya, Habib doain saya, itu bagus. Maka bagaimana caranya supaya kalau kita ada masalah, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada caranya. Ingatlah Allah saat senang. Dengan cara mensyukuri nikmatnya dan berbagi. Gimana caranya? Syukuri nikmatnya dan berbagi. Yang kedua,
supaya kita tidak ingat makhluk dulu ketika ada masalah, maka punyailah zikir, wirid yang rutin setiap hari. Nah, nanti itu yang akan membuat kita stabil setiap saat. Jadi benarlah kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq yang sering kita ulang-ulang. Apa kata beliau? Ad-du'a silahul murid. Az-zikru silahus salikin. Ya. Doa itu, zikir itu adalah senjata yang dapat digunakan oleh para murid. Senjata ini bisa dipakai di saatnya. Masalahnya kalau nggak diasah setiap hari, senjatanya berkarat. Ini yang kita maksud, kalau punya doa, punya zikir, nggak dirutinkan setiap hari, apa yang terjadi? Itu pisau zikirnya nggak tajam. Ini yang disebut tidak punya keyakinan. Orang kalau punya keyakinan, dia punya modal meminta kepada Allah. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak dalam goa? Kenapa mereka yakin doanya dikabul Allah? Karena mereka punya amalan. Satu beramal A, satu beramal B, yang lain beramal C. Agar terbukalah pintu goa itu. Karena dia punya amal, maka dia pede berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sarankan Pak, jika ada hajat, mau dimintakan kepada Allah, sedekah dulu, lalu wiridan. Wirid tertinggi adalah Al-Quran dan zikir. Satu kali ada dua syekh berdebat. Gurunya masih hidup. Ini udah level guru. Tapi di atas guru ada lagi guru. Ya. Hari gurunya udah lewat ya Pak ya. Selamat hari guru kepada yang menjadi guru. Berdebatlah syekh pertama mengatakan zikir lebih afdal daripada Quran. Yang kedua mengatakan Quran lebih afdal daripada zikir. Yang pertama datangkan dalil afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Lalu yang kedua bawa dalil bahwa Nabi menjemput sholat itu ke arah sana. Oh, semua dalil dikeluarkan. Akhirnya mereka mentok. Tahu-tahu gurunya datang. Apa kata gurunya? Apa yang kalian perdebatkan? Lalu mereka menyampaikan perdebatan mereka. Lalu gurunya mengatakan, wahai muridku, al-afdal kullu amalin ma'allah. Yang afdal itu setiap amal yang amalmu itu hadir Allah bersamanya. Berarti kalau Bapak sholat, Bapak zikir. Lebih khusyuk zikir daripada sholat sunat. Maka zikir lebih afdal. Paham di situ? Jika kita sholat dan baca Quran, lebih nikmat baca Quran. Maka saat itu baca Quran lebih afdal. Kita zikir, kita sholat. Kita baca Quran. Oh, lebih nikmat sholat ya. Maka sholat lebih afdal. Sholat sunat maksudnya Pak ya. Kalau sholat wajib mau nikmat gak nikmat, wajib. Gak ada cerita. Baik. Oleh karena itu, dalam banyak kitab termasuk juga Fadail A'mal, kitab Jami' Usul Aulia, disebutkan ada seorang murid datang berlatih zikir kepada gurunya. Kata gurunya, mulai hari ini Quranmu simpen dulu ya, taruh bagus-bagus depan sajadahmu. Tapi jangan dibaca dulu. Sholatnya nggak usah banyak-banyak dulu, cukup salat wajib sama rawatib lalu witir. Akhirnya dia lakukan. Beberapa hari dia datang lagi kepada gurunya, wahai tuan guru, saya rindu baca Quran. Kata gurunya, tunggu dulu. Kamu zikir dulu. Dia kemudian zikir lagi. Besok datang lagi, wahai tuan guru, saya pengen baca Quran.
Dia pengen baca Quran dengan hawa nafsunya. Apa kata gurunya? Tunggu dulu, kamu zikir dulu. Zikir itu panas, Pak. Dengan panasnya zikrullah, itu bisa mengkerangkeng hawa nafsu kita. Dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi banyak berpikir, dikurangi ngomong. Disebut dengan beruzlah, berkhalwat, menyepi bersama Allah. Sampai berapa hari? Sampai 40 hari, dipanggil sama gurunya. Orang ini sudah lupa baca Quran, sudah lupa sholat banyak-banyak. Dipanggil sama gurunya. Wahai muridku, engkau sudah asik berzikir. Sekarang saatnya engkau membaca Al-Quran. Betul, dia masuk ke ruang khalwatnya, dibaca Al-Quran. Baru dibacaan basmalah, langsung air matanya meleleh. Rasa hadir, bismillah, dengan nama yang luhur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya nama sudah ada dalam kalbunya. Nama Allah sudah ada dalam jiwanya. Karena kalbu ini makanannya adalah asma wa sifat. Nama-nama Allah. Semakin banyak nama Allah di kalbu, semakin nikmat baca Quran dan salat. Jadi saya nggak punya teori macam-macam Pak tentang salat khusyuk. Walaupun di luar sana banyak latihan salat khusyuk, kita cuma punya satu. Kalbumu penuh dengan nama Allah, pasti khusyuk. Cuma itu, nggak ada lagi. Karena khusyuk itu muncul dari tuma'ninatul qalb, ketenangan kalbu. Dan ketenangan kalbu hanya muncul dari zikrullah. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan zikrullah, nggak ada lagi. Jadi zikir, kalbu tenang, salat khusyuk, baru pas. Doa pun yakin. Nah, kira-kira begitu Bapak Salman, karena Allah, jika kita simpulkan hikmah pagi ini. Jadi kenapa orang masih meragukan Allah saat berdoa? Atau ingin mencari bukti Allah itu bagaimana dan bagaimana? Atau dia masih meminta kepada makhluk? Karena kalbunya tidak hadir bersama Allah. Kalbunya tidak ada nama Allah. Maka belajarlah kepada ahli kalbu, ahli zikir, bagaimana cara menabung nama Allah dalam kalbu. Kira-kira begitu Bapak Salman, karena Allah. Saya rasa cukup.